empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel AMT, Asgar Motivation and Training. Teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai postingan saya ini, silahkan teman-teman untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing tentang kiat sukses yang saya lakukan di usaha network marketing. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Asgar, bagaimana sih tip atau kiat suksesnya saya menjelaskan usaha network? Alhamdulillah, di dalam network yang saya lakukan ini, ya saya sudah meraih semua reward yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan alhamdulillah juga di antara seluruh member se-Indonesia, boleh dikatakan saya income-nya, boleh dikatakan income paling tinggi, ya. Kiat-kiat apa saja yang saya lakukan di dalam meraih kesuksesan saya? Yang pertama yang saya lakukan itu adalah yang paling utama, punya niat dan tekad yang kuat, ya. Teman-teman sekalian, dulu saya memulai usaha network, tadinya saya dalam posisi bekerja di perusahaan ternama, ya, dengan bekerja sudah 20 tahun dengan gaji rata-rata 10 juta di tahun 2012. Maka pada saat saya ketemu keyakinan bahwa usaha network saya akan mengubah hidup saya, maka saya tinggalkan pekerjaan saya selama 20 tahun. Berarti kesimpulan di sana, saya punya tekad yang kuat, harus sukses di bisnis yang saya lakukan. Jadi dengan tekad yang kuat itu bisa mengalahkan segalanya, tantangan, rintangan, apapun yang ada di hadapan Anda. Karena niat yang kuat, insya Allah Anda mampu melewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa saya bisa seperti ini? Yang kedua, yang paling penting itu saya punya sikap yang positif. Jadi apapun yang terjadi, baik hinaan dari orang, lecehan dari orang, orang lain mengatakan tidak mungkin, orang lain mengatakan lu gak bakalan mampu, tapi saya tetap berpikiran positif. Kenapa? Setiap ada orang yang menghina, setiap ada orang yang melecehkan, dalam hati saya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa membuktikan kepada dia, ya. Jadi apapun yang terjadi baik. Karena di usaha networking itu mau tidak mau teman-teman, Anda itu akan terjadi namanya proses sakit hati. Mungkin sakit hati oleh upline Anda, crossline Anda, downline Anda, atau manajemen perusahaan. Banyak sekali sumber sakit hati. Tetapi kalau kita berpikiran positif, pasti akan ada hikmah yang diambilnya, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya bisa seperti ini? Yang ketiga adalah bersikap mandiri. Jadi karena tadi saya sudah katakan bahwa di bisnis network atau bisnis jaringan, mau nggak mau pasti akan ada sakit hati. Itu maka dari itu apapun yang terjadi, diusahakan saya untuk bersikap mandiri. Mandiri itu apa artinya? Mandiri itu adalah tidak ketergantungan terhadap orang lain, ya. Jadi teknik saya menjalankan usaha network, usaha yang saya lakukan itu adalah 100% tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab upline saya, mitra saya, crossline saya, atau manajemen perusahaan. Tetapi ya usaha yang saya lakukan adalah milik saya sendiri. Saya tidak membebankan kepada orang lain. Maka teman-teman, kalau merasa usaha ini adalah usaha milik sendiri, maka seberat apapun rintangan yang ada di hadapan Anda, maka Anda akan semakin mampu membawanya, ya. Seperti ada suatu cerita, ada seekor keledai, dia membawa beban, padahal beban yang dia bawa itu hanya separuh dari badannya. Tapi pada saat tengah hari, ya, dia diajak istirahat oleh tuannya, maka tuannya minum-minum, ya, minum-minum dingin segar di sana. Pak, sementara keledai itu berbuih,
Pada saat berbuih dia melihat segerombolan semut. Maka semut itu ada yang membawa bangkai daripada potongan ayam, membawa sisa makanan, yang makanan tersebut jauh lebih besar dari badannya. Tapi kenapa semut ini membawanya dengan riang gembira? Tidak ada keluhan. Ya, maka sang semut bertanya kepada keledai, "Keledai, kenapa kau begitu capek? Apa perbedaan antara saya dengan kamu?" Maka sang keledai menjawab, "Perbedaannya adalah kamu sama membawa barang yang lebih besar daripada badan kamu. Tapi kenapa kamu riang gembira? Karena beban yang kamu bawa adalah milik sendiri. Sementara beban yang saya bawa adalah milik Tuhan yang sedang minum-minum istirahat di bawah pohon sana." Jadi teman-teman, kesimpulan dari cerita saya ini, kalau merasa usaha ini milik sendiri, maka teman-teman tidak akan berat membawanya, ya. Oke, itu tips saya yang ketiga, ya. Tips saya yang keempat adalah rumusnya, saya pantang pulang ke rumah sebelum hari itu saya membawa hasil, ya. Jadi saya walaupun sampai jam 10, 11, 12, kalau hari itu belum ada hasil, saya pantang pulang ke rumah, ya. Hari itu harus ada hasil, ya, baru melakukan yang selanjutnya. Nah, itulah teman-teman, ya, kiat sukses yang saya lakukan di usaha network yang saya lakukan, ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk